Pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Apakah adik-adik sekalian sudah bisa mengikuti pelajaran pada hari ini? Sudah, Ibu. Bisa, Bu. Sesuai kesepakatan kita minggu lalu, hari ini kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran dengan materi kita minggu lalu, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Tapi sebelum kita memulai ke soalnya, Ibu mau bertanya, apakah adik-adik sekalian sudah mempelajari materi kita yang minggu lalu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baiklah, kita mulai saja evaluasinya ya. Ibu akan membacakan soal, ada 5 soal. Nanti yang bisa menjawab silahkan sebutkan namanya, dan Ibu akan menunjuk. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Baiklah, soal yang pertama. Siapa yang bisa menjawab? Jelaskan tentang pembagian ilmu teori itu. Saya, Bu, izin menjawab. Oke, kepada Intan, saya persilahkan. Jelaskan tentang pembagian ilmu ekonomi teori, Bu. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Ya, kedengaran Intan. Bagaimana Intan jawabannya? Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu teori ekonomi mikro dan makro. Baik, jawabannya tepat sekali. Soal yang selanjutnya, coba jelaskan apa saja pengertian ekonomi mikro. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Baik, Bu, saya izin menjawab. Baik, kepada Angel silahkan dijawab.
Baik, Bu. Jelaskan pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Fokus analisis ekonomi mikro adalah perilaku individu seperti perusahaan atau produsen, tenaga kerja, dan konsumen dalam konteks yang lebih terbatas industri. Itu, Bu. Baik, tepat sekali jawabannya. Soal selanjutnya, analisis ekonomi mikro itu terdiri atas teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Coba jelaskan masing-masing bagian dari teori-teori tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Silahkan. A. Teori harga. Antara lain membahas proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan terhadap suatu barang dan jasa di dalam suatu pasar. Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan permintaan dan penawaran. Hubungan antara harga permintaan dengan penawaran. Bentuk-bentuk pasar dan sebagainya. B. Teori produksi. Antara lain menganalisis masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan produsen, serta kombinasi faktor-faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Bagus sekali jawabannya. Untuk soal selanjutnya, aspek-aspek apa saja yang dianalisis dari teori ekonomi mikro itu? Siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab. Siapa tadi? Angelika, Bu. Oke, baik. Kepada Angelika, silahkan. Oke, Bu. Aspek-aspek yang dianalisis teori ekonomi mikro yaitu 1. Proses penentuan tingkat harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. 2. Perilaku pembeli dan penjual. Dan yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi, Bu. Oke, terima kasih. Jawabannya tepat dan benar. Untuk soal yang terakhir, apa anggapan dasar yang digunakan dalam ekonomi mikro? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, kepada Intan. Apa anggapan dasar yang digunakan dalam ekonomi mikro? Jawaban saya, anggapan dasar yang digunakan dalam ekonomi mikro, yang pertama, semua sumber produktif bekerja dan dipergunakan sepenuhnya. Dengan kata lain, mekanisme pasar berjualan atau fully employed, sehingga tidak ada satupun yang menganggur. Yang kedua, semua barang yang dihasilkan pasti terjual habis, Bu. Oke, jawabannya tepat sekali. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah belajar di rumah dan sudah bisa menjawab soal-soal kita pada pagi hari ini. Untuk itu, adik-adik sekalian tetap selalu belajar di rumah dan tetap selalu mempelajari apa itu konsep dasar ilmu ekonomi. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Kita lanjut minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu.